Video ini merupakan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah saya. Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa melakukan kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dapat menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Kemudian validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berusaha untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Peran seorang guru akan berpindah dari stimulus respon menjadi proaktif sehingga dapat mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik sehingga mereka mampu mengalihkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Alpiola tidak suka dan tidak rela jika pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya sehingga ia menjadi marah serta tidak dapat mengendalikan emosinya. Berikut adalah sebuah skenario penyelesaian masalahnya menggunakan segitiga restitusi. Bapak ada perlu apa manggil saya? Iya, Alpiola, jadi gini. Tadi Bapak dapat laporan dari temanmu. Katanya kamu habis bertengkar ya sama si Yogi. Bener nggak? Bener Pak, saya habis bertengkar sama si Yogi. Lagian si Yogi tuh sering banget tuh dia nyontek pekerjaan saya, baik itu PR, tugas, ulangan, juga ujian. Padahal saya udah capek-capek cari sumber sana sini buat ngerjainnya, tapi dia malah enak-enakan buat nyontek. Udah itu kalau saya nggak ngasih, dia bilang saya nggak setia kawan, dia bilang saya pelit, dia bilang saya sok pinter. Itu Pak, gimana saya nggak kesel coba? Oh gitu ya, ya wajar sih ya kalau Alpiola marah kalau gitu. Kalau Pak Guru di posisinya Alpiola, bisa jadi Pak Guru juga akan melakukan hal yang sama. Terus kamu apain nih tadi si Yogi? Ngapain aja? Tadi karena saya kesel, saya refleks gebrak meja, saya robek-robek bukunya si Yogi Pak, begitu. Oh gitu, kamu robek bukunya si Yogi? Iya Pak. Ya ampun. Terus pasti ada alasannya nih, kenapa sampai robek bukunya si Yogi? Pasti Pak, saya kan kesel dicontekin terus. Udah itu karena saya juga capek cari sumber sana sini buat ngerjain tugas. Udah saya capek ngerjain sampai begadang pula kalau buat tugas PR. Itu yang ngebuat saya marah Pak sama Yogi, akhirnya saya gituin, saya gebrak meja, saya robek-robek bukunya. Gitu ya. Ya wajar sih ya kalau kamu ngerasa kesel, pasti nggak ikhlas ya? Bener-bener nggak ikhlas Pak. Ya dicontekin terus Yogi tinggal ngelihat aja tugasmu. Tapi sebenarnya Bapak sih sangat menghargai ya tindakan yang sudah kamu lakukan, karena Alpiola tidak sampai memukul si Yogi, tidak sampai melakukan kekerasan fisik. Nah, kalau menurut Alpiola nih, dengan merobek bukunya si Yogi, kira-kira sesuai nggak ya dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Nggak sesuai Pak. Nah, nggak sesuai ya. Nah, terus kalau menurut Alpiola, keyakinan kelas apa nih yang sudah kita langgar dengan merobek bukunya si Yogi? Keyakinan kelas untuk saling menghargai dan menghormati sesama teman, Pak. Iya, benar sekali ya. Jadi menurut Alpiola, menghormati sesama teman itu penting atau enggak? Menghormati dan menghormati sama teman itu sangat penting banget, Pak. Ya, nah, karena Alpiola menganggap itu sudah sangat penting, terus keyakinan apa nih yang harus Alpiola lakukan ketika lagi emosi kayak tadi nih, lagi emosi, lagi marah, ketika tadi misalnya dicontek bukunya sama si Yogi. Kira-kira keyakinan apa? Kayaknya saya harus lebih sabar Pak Guru untuk menghadapi Yogi yang seperti tadi. Iya, bisa lebih sabar ya. Terus bersedia nggak nih untuk memperbaiki masalahnya? Saya bersedia Pak, karena juga saya merasa bersalah sudah merobek bukunya Yogi. Oh nasib, bener ya. Karena Alpiola sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa kira-kira yang akan kamu lakukan untuk selanjutnya? Selanjutnya, saya akan berusaha lebih sabar,
Juga kalau ada teman-teman ataupun yogi yang menyontek kepada saya tidak akan gegabah untuk merobek bukunya, untuk menggebrak meja. Saya akan melaporkan yogi atau teman-teman yang melakukan hal seperti itu kepada Bapak Guru atau guru-guru pembimbing lainnya. Nah, sip ya, itu baru tindakan yang tepat. Besok-besok kalau ada temen yang mau mencontek bukunya Alviola lagi atau meniru tugasnya, ya jangan langsung cepet-cepet dihakimi ya, kayak Ya, misalnya Pak. tadi misalnya sampai merobek bukunya, sampai emosi, sampai mau memukul. Nanti ke depannya kalau emang terjadi hal yang seperti itu lagi, lapor saja langsung ke gurunya, bisa lapor ke Pak Guru atau lapor ke wali kelasnya. Iya, Pak. Nah, karena masalah ini sudah selesai, Alviola bisa kembali ke kelas ya. Tetap Iya, semangat. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Alviola Parantika, siswi kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 1 Kayangan. Saya merasa senang telah diajak berdiskusi oleh Bapak Ahmad Supriyadi selaku guru bahasa Inggris saya. Dari diskusi itu, saya merasa bahwa saya harus bisa mengendalikan emosi saya ketika menghadapi salah satu teman saya yang berbuat curang kepada saya, yaitu mencontek pekerjaan saya. Saya sangat sadar bahwasanya saya harus banyak belajar, bersabar, menghargai, serta menghormati teman-teman kelas saya. Karena itu sesuai dengan apa yang telah kami sepakati di dalam kelas. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2, Sohib sering datang terlambat ke sekolah sehingga dia sudah 8 kali tidak ikut upacara bendera dan banyak pelajaran yang terlewatkan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, Sohib, tadi Bapak dapat laporan dari guru BK, katanya kamu sering terlambat ya ini akhir-akhir ini Ya, ke Pak. sekolah. Ya, Bener ya? ya. Oke. Seingatmu udah berapa kali kira-kira kamu terlambat dalam 1 bulan ini? Seingat saya sudah 8 kali Pak saya terlambat. 8 kali ya? Ya. Baik. Menurut Sohib, kalau kita datang terlambat ke sekolah itu, terus kita nggak ikut apel atau kita nggak ikut upacara pagi, terus setelah itu kita nggak ikut juga di jam pelajaran pertama karena awal kan, kira-kira itu menurut Sohib kesalahan atau bukan ya? Ya Pak, kesalahan. Salah ya, Ya. kesalahan ya, baik. Nah, baik Sohib, berbuat kesalahan itu wajar, itu manusiawi banget untuk kita. Setiap orang itu pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Nah, sekarang itu yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat atau yang pernah kita lakukan, terus kita berusaha untuk memperbaikinya. Oke? Ya Pak. Setuju? Setuju. Setuju, baik. Oke, kalau gitu kita cari solusinya ya sama-sama. Sohib kan dalam bulan ini sudah terlambat 8 kali ya. Terus tentunya Sohib pasti punya alasan ya kan? Ya. Ya. Bapak pengen tahu nih, kira-kira apa sih alasannya kok bisa dalam sampai 8 kali dalam 1 bulan ini Sohib bisa terlambat datang ke sekolah, terus nggak ikut upacara atau nggak ikut apel, terus nggak ikut juga di jam pelajaran pertama. Nah, kira-kira apa alasannya kira-kira? Akhir-akhir ini Pak saya sering sekali begadang karena main game sama main teman-teman. Nah, gara-gara itu akhirnya saya tidurnya bisa jam 1, jam 2, terus bangunnya kesiangan Pak. Oh gitu ya, Ya. karena main game ya? Ya. Oke. Kalau gitu, Sohib masih ingat nggak dengan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah pernah kita sepakati? Ingat Pak. Ingat ya? Ya. Nah, kalau misalnya datang terlambat ke sekolah itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati? Tidak Pak. Nggak sesuai ya? Ya. Baik, tidak sesuai. Kalau gitu, menurut Sohib, ini kira-kira keyakinan kelas apa nih yang telah dilanggar dengan terlambat datang ke sekolah? Disiplin Pak. Disiplin ya, Ya, baik. disiplin. Nah, disiplin menurut Sohib itu penting nggak untuk Sohib? Penting Pak. Hal Penting, itu karena disiplin bisa membuat saya bisa datang lebih awal ke sekolah, tepat waktu, serta saya dapat menghargai waktu. Oh gitu ya. Baik, betul sekali. Jadi
kita menghargai waktu itu sangat penting ya. Jadi nanti akan sangat bermanfaat baik itu untuk diri kita maupun juga untuk orang lain, karena itu sama pentingnya dengan kita juga menghargai orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar. Iya Pak, saya sangat menyesal dan seringkali terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti apel. Oke, nah sikap meminta maaf ini sebenarnya sudah sangat bagus ya dari Sohib. Terus kalau gitu, menurut Sohib apa nih kira-kira yang perlu Sohib lakukan nanti ke depannya agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan usahakan akan tidur lebih awal Pak. Terus saya akan mencegah diri saya untuk tidak main game lagi sampai tengah malam Pak. Oke, baik. Nah, Sohib, kita sudah dapat solusi ya. Jadi gimana agar nanti ke depannya Sohib tidak datang terlambat lagi ke sekolah, terus kemudian nanti bisa ikut lagi di upacara bendera atau di apel pagi, kemudian bisa ikut juga di jam pertama. Oke, kalau gitu karena kita sudah ketemu solusinya, Sohib bisa kembali lagi ke kelas dan jangan lupa untuk menyelesaikan ya tugas-tugas yang sudah ditinggalkan kemarin ketika sudah 8 kali datang terlambat ke sekolah. Ya Pak. Ya Pak, sekali lagi saya minta maaf ya Pak, izin ke kelas sekarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohib Arahmi, sering disapa dengan panggilan Sohib. Saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Kayangan. Saya sangat senang dan berterima kasih kepada Bapak Guru karena telah diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Saya akan berusaha untuk tidak akan begadang lagi agar saya tidak terlambat ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.